Di sini juga ada senior saya, Pak Andi Arief. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit gitu tentang program ini. Pak Ardian, oh ya Pak Ardian, saya juga mengucapkan matur nuwun sangat ya, kami sudah diberikan kesempatan untuk bisa sosialisasi dengan Bapak Ibu dosen setelah tadi dengan mahasiswanya. Sami-sami, Bu. Baik, semoga PPT saya sudah tampil ya. Sudah, Ibu. Di layarnya sudah muncul, Pak Upi. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, saya akan menceritakan sedikit tentang AWMM, yaitu Akademi Wirausaha Mahasiswa Merdeka Universitas Brawijaya. Program ini ada di bawah Wirausaha Merdeka, di bawah Kemenristek Dikti, pendanaannya dari LPDP. Jadi ini adalah satu program MBKM, Bapak Ibu. Jadi memang Mas Menteri ini kan sangat mendorong ya untuk MBKM ini bisa terus di terus diekspansi begitu ya. Jadi banyak sekali program-program tentang khususnya untuk kewirausahaan. Dan ini untuk tahun ini adalah mitra-mitranya adalah beberapa perguruan tinggi. Salah satunya yang diberi amanah adalah UB gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kita tahu mitra dikti itu banyak dari swasta gitu, dari perusahaan-perusahaan atau organisasi swasta. Tahun ini Dikti memberikan ruang kepada perguruan tinggi untuk bisa ikut berpartisipasi. Oke, profil dari PT penyelenggara, saya kira UB dan Polinema ini saudara seibu bapak kayaknya. Jadi kita sebenarnya sudah saling tahu begitu bagaimana UB, bagaimana Polinema. Kalau saya cerita profil terlalu detail nanti kok kayaknya gimana ya, kayak kakak memperkenalkan ke adiknya gitu atau ke sepupunya gitu. Jadi intinya adalah kami UB selama ini juga sangat mensupport tentang kewirausahaan. Kita di tahun 2007 itu kita punya visi tentang Entrepreneurial University, bahwa kita memang mensupport kegiatan kewirausahaan mulai dari di LPPM kita ada RIP untuk kewirausahaan dan juga beberapa lembaga-lembaga yang mensupport bidang kewirausahaan. Itu ada PMW, ada UKMW, ada unit kegiatan sendiri untuk mahasiswa wirausaha, ada juga LO dari mahasiswa wirausaha, dan juga ada DI2B UB. Yang keempat ini adalah lembaga inkubasi, Bapak Ibu. Nah, selain itu kita juga ada prodi kewirausahaan di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang ini juga suatu bentuk support kita UB sangat mendukung kewirausahaan begitu. Mengapa harus ikut AWMM Bapak Ibu, khususnya untuk mahasiswa Polinema, kami undang, kami sangat terbuka lebar, dan mungkin saya kira ini adalah kayaknya kalau menurut kami itu kita wajib mendahulukan Polinema, gitu, mahasiswa Polinema untuk bisa menjadi peserta dan bergabung di program ini. Yang pertama adalah alasan kenapa kita ajak mahasiswa untuk ikut adalah kita menggunakan metode pembelajaran yang interaktif kolaboratif dengan metode luring dan daring. Jadi kita fleksibel, mahasiswa bisa memilih luring atau daring, dan ada pilihan lagi Bapak Ibu, ini setelah banyak peserta yang memberikan masukan kepada kami, ada yang mix Bapak Ibu. Jadi ini kan berjalannya sekitar 3 bulan ya Bapak Ibu. Jadi 2 bulan itu dipilih daring gitu saat course-nya daring, tapi nanti saat presentasi dan expo peserta bisa datang luring, karena ini kan pesertanya dari seluruh Indonesia Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau misalkan 3 bulan tinggal di Malang, mungkin biaya hidupnya mereka kan mungkin agak berat gitu, sehingga mungkin dipilih yang 1 bulan aja di Malang. Nah, ini kita buka kesempatan itu untuk bisa memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari mahasiswa. Lalu yang kedua, membuka kesempatan berjejaring bisnis nasional. Seperti tadi di sesi dengan mahasiswa, ada mahasiswa Polinema yang sudah punya produk bagus, idenya bagus, namun mungkin dalam sisi marketing atau manajemennya masih perlu berpartner dengan yang lain, sehingga nanti di kegiatan AWMM ini kita akan matchingkan person-person itu atau talent-talent yang ada. Kalau misalkan nanti peserta ini belum punya kelompok, saat mendaftar nggak apa-apa Bapak Ibu, jadi bisa mendaftar individu, karena nanti pendananya kelompok bisa nanti berjejaring dan kita matchingkan dengan peserta lain begitu. Tetapi kalau misalkan sudah punya bisnis, sudah punya ide, monggo bisa juga
apa namanya juga bisa mendaftar ya, atau juga mungkin sudah punya kelompok, jadi satu kelompok itu bisa ikut mendaftar semua. Lalu yang ketiga, mendapatkan mentoring dari praktisi dan akademisi, jadi tidak hanya dari akademisi yang punya concern bisnis dan juga punya bisnis, tetapi juga beberapa praktisi dari alumni kita yang sudah skalanya nasional dan internasional yang akan nanti memberikan materi dari AWMM ini. Nah, course kami itu nanti ada konten mengenai business idea generation yang di mana kita bisa mendapatkan ide bisnis dari multidisiplin ilmu. Ada 10 sampai 11 disiplin ilmu yang akan kita libatkan. Jadi nanti ada misalkan ide bisnis dari bidang perikanan, ide bisnis dari bidang peternakan, ide bisnis dari keteknikan, ide bisnis dari kesehatan, kosmetik, sosial, seni, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kita akan libatkan contoh-contoh alumni atau praktisi yang ada dari UB untuk bisa share kepada peserta. Lalu yang keempat adalah berkesempatan mendapat inkubasi bisnis dari DI2B UB, yang memang DI2B UB ini beberapa tenan atau beberapa kelompok yang sudah dibina itu bisa scaling up ke nasional dan juga sampai ekspor Bapak Ibu, sehingga lembaga DI2B ini yang juga nanti akan kita libatkan di dalam proses bisnis dari AWMM, dan mahasiswa bisa berkesempatan untuk mendapatkan inkubasi tersebut. Lalu yang keenam, berkesempatan bertemu angel investor. Di akhir sesi ada expo, ada beberapa mitra-mitra apa namanya modal ventura yang akan kami undang, dan juga ada yang sudah mendatangi kami untuk ingin terlibat seperti dari Bank Jatim, dan ada perbankan lain yang masih dalam proses komunikasi. Itu mereka kepingin Bapak Ibu, jadi kepingin memberikan dananya kepada mahasiswa yang sudah punya bisnis. Tentunya nanti ada syarat-syaratnya ya kalau untuk bisa didanai oleh para mitra kami. Nah, karena gini, memang sekarang itu banyak organisasi dan perusahaan yang punya dana CSR ini. Nah, sehingga adanya program ini, jadi kita berpartner saja begitu. Jadi nanti juga menguntungkan bagi peserta yang ada. Lalu juga yang kelima adalah berkesempatan mendapatkan sertifikat kompetensi. Jadi kalau kita tahu IKU ya, IKU-nya KPS ini kan tinggi-tinggi ya, maksudnya banyak maksudnya ya. Ada IKU MBKM, ada IKU mahasiswa outbound, ada mahasiswa berkegiatan di luar, ada mahasiswa bersertifikat kompetensi. Nah, keempatnya ini Bapak Ibu bisa manfaatkan melalui program kami. Jadi kalau misalkan apa namanya MBKM ini kan pasti bisa ya, pasti bisa di rekognisi kan nanti 20 SKS. Nah, terus lalu yang lain-lain ini IKU-IKU yang lain bisa juga kita fasilitasi sehingga bisa dimanfaatkan nanti Bapak Ibu. Lalu keunggulan program, nanti kita akan gunakan VLMS yang nanti akan digawangi oleh Pak Andi Arief, karena beliau memang jagonya di sini, beliau dosen IT. Lalu juga nanti ada modul pembelajaran aplikatif, sehingga ini sangat fleksibel bagi mahasiswa yang akan mengambil online, dan juga ada beberapa peserta yang disambil kegiatannya yang lain gitu. Jadi ini bisa dimanfaatkan. Lalu yang kedua, melibatkan puluhan praktisi dan akademisi seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu memberikan ruang launching produk melalui expo dan exhibition, memfasilitasi pitching investor untuk memperbesar modal usaha, dan membuka ruang membangun portofolio bisnis. Jadi memang peserta ini kan masih banyak levelnya Bapak Ibu. Ada yang belum punya ide sama sekali, ya, tapi sudah punya semangat, saya ingin jadi wirausaha gitu. Oke, kita akan apa namanya, kita akan bantu begitu ya untuk bisa bagaimana mencari ide bisnis yang komersil. Nah, ini kita mungkin bisa yang 5 ini, membuka ruang membangun portofolio bisnisnya. Tapi kalau dia sudah punya produk, sudah bagus, tinggal scaling up aja, mungkin kita bisa fasilitasi yang pitching investor, sehingga programnya ini nanti kita bisa customize tergantung dari level atau profil dari mahasiswa peserta. Lalu fasilitas program AWMM, yang pertama adalah nanti akan kita ajak company visit tergantung apa yang mereka minati. Jadi misalkan ada mahasiswa yang tertarik di bidang kulineri, misalnya tentang coffee shop gitu. Kita akan membawa anak-anak di mungkin di UB Coffee atau kafe-kafe yang dimiliki oleh para dosen atau alumni dari UB gitu ya. Bagaimana sih bisnis kopi sekarang? Apakah ini sudah overload jumlah coffee shop-nya atau seperti apa gitu ya? Bagaimana kita tetap bisa bertahan di mana udah banyak coffee shop. Nah, kita akan ketemu langsung di lokasi begitu. Lalu ada city tour Bapak Ibu, ini karena kita tahu peserta ini beragam dari banyak kota dan juga di luar pulau. Ini sudah
mulai Sumatera Utara, Aceh, Papua, Maluku, Sulawesi sudah mendaftar dan mereka akan hadir di Malang, sehingga ini bisa apa namanya, bisa digunakan oleh teman-teman juga untuk saling apa ya, menambah teman lah gitu ya, berjejaring begitu, deh ketemu dengan mahasiswa dari kampus lain dan juga dari daerah lain. Lalu ada juga Bapak Ibu dana prototipe 5 juta per kelompok dan kuotanya adalah untuk 250 kelompok bisnis. Nah, ini kan saya kira ini kesempatan yang bagus gitu ya Bapak Ibu, monggo bisa digunakan untuk mahasiswa Bapak Ibu bisa mendapatkan dana prototyping ini gitu. Jadi dana prototyping ini yang penting nanti mahasiswa di kelompok itu sudah bisa menampilkan produknya gitu ya, produknya. Misalkan produknya ini masih belum dijual, itu nggak apa-apa, yang penting contoh produknya itu sudah ada, itu sudah bisa kita akan danai begitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah beberapa tenaga pengajar dari AWMM. Nah, ini mungkin Pak Ardian kenal ya beberapa yang ini teman-temannya juga ini. Ini ada beberapa ya rekan-rekan atau kolega kami yang akan kami ajak, tapi ini enggak semuanya dosen, ini ada juga praktisi dan juga alumni kami. Oke, Bapak Ibu, ini adalah skema pembelajaran AWMM. Kita mulai dari membangun mindset wirausahanya. Kita tahu generasi Z ini kan punya karakter yang berbeda juga dengan milenial Bapak Ibu ya, sehingga kita bagaimana memotivasi, bagaimana membangun karakternya juga kita harus apa ya, lebih bisa menyesuaikan ya, bagaimana mereka bisa bersemangat gitu untuk membangun bisnis. Lalu yang kedua adalah materi mengenai foundation of business. Ini biasanya ada di materi-materi di Fakultas Ekonomi ya dan bisnis ini, tentang bagaimana manajemen, bagaimana marketing, bagaimana finance-nya, operasionalnya, standar produknya seperti apa, itu nanti ada di sesi kedua ini. Lalu yang ketiga adalah entrepreneur leadership ya, seorang entrepreneur itu juga harus punya jiwa kepemimpinan. Karena kalau tidak, nah ini nanti dia akan kesulitan dalam membangun visi dan juga membangun tim, sehingga kita perlu masukkan materi ini. Lalu yang sesi yang kedua adalah creating business. Ya, yang pertama adalah business creativity and innovation. Jadi bagaimana agar kita tuh bisa punya apa namanya, kemampuan kreativitas ya, dan inovasi. Kadang ada mahasiswa itu punya kreativitas, punya inovasi, tapi ternyata tidak komersil. Nah, di sini nanti kita akan bantu bagaimana menentukan ide bisnis dan inovasi bisnis, tetapi juga harus komersil. Lalu yang kedua adalah membangun idenya. Ya, membangun idenya dari mana? Dari multidisiplin itu tadi yang sebelumnya saya sudah jelaskan singkat, bahwa kita akan temukan beberapa pemateri dari multidisiplin, nanti mahasiswa mau minat yang mana, bisa mendengarkan dari sisi peternakan, perikanan, dan lain-lain tadi. Ini akan membantu mahasiswa yang sudah punya semangat wirausaha, tetapi belum punya ide sama sekali. Nah, ini kita bisa tekankan di sini. Kalau misalkan dia sudah punya bisnis, sudah punya ide, nah tinggal dia akan memilih fokus yang di mana begitu. Jadi nanti sifatnya lebih ke mentoring. Kalau yang seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah business proposal preparation. Jadi setelah sudah punya ide bisnis, kita akan mengajarkan kepada peserta itu bagaimana mempersiapkan bisnis proposal, Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya umum sih ya. Ini adalah sebenarnya banyak diajarkan di beberapa prodi-prodi, namun tetap biasanya apa ya? Kesannya itu seperti ikut lomba PKM gitu biasanya ya. Jadi kayak formal banget, padahal kalau sudah di apa namanya, di dunia profesional bisnis itu kan tidak seperti itu gitu, bisnis proposal yang biasanya ditampilkan untuk investor maupun stakeholder lainnya seperti. Nah, kita akan membantu memberikan modul dan juga apa namanya, kertas kerja yang nanti akan bisa ditulis oleh peserta. Lalu ada selanjutnya adalah prototyping. Ini adalah skema yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama ada early stage evaluation. Jadi apakah proposal ide bisnis tadi itu sudah layak untuk dilanjutkan seperti itu. Nanti ini akan ada review lagi. Lalu yang kedua adalah kalau sudah layak, kita mulai bisnisnya dengan cara apa, kita mulainya dengan apa, step-nya seperti apa. Lalu yang ketiga adalah step launch and meet the investor. Nah, ini adalah sesi di mana ada expo, kita mempertemukan beberapa calon-calon investor atau juga partner-partner yang mungkin akan tertarik bekerja sama dengan peserta.
Ini adalah sistem informasi dan media, nanti kita akan gunakan VLMS untuk pengelolaan materi, ada pembelajaran mandiri, ada pretest, post-test, serta pengumpulan tugas. Jadi Bapak Ibu, nanti ini tugas course-nya itu tidak setiap hari tatap muka dan sinkronus Bapak Ibu. Jadi ada beberapa materi-materi yang kita tampilkan secara online atau video dan juga asinkronus melalui VLMS ini. Nah, ini adalah jadwal pelaksanaan program. Kita sudah mengawali mulai Juli persiapan, lalu Agustus nanti ini kita akan finalisasi pendaftaran Bapak Ibu ya. Kalau misalkan berkenan, ini bisa disampaikan ke mahasiswanya sebelum tanggal 10 sebenarnya Bapak Ibu. Jadi memang waktunya nggak terlalu banyak ya. Tapi ini sebenarnya tanggal 10 itu deadline-nya bukan dari WMK, tapi ini adalah saran dari kami karena ternyata setelah banyak laporan yang dari peserta itu setelah mereka membuat akun, mendaftar di webnya Dikti itu ternyata agak lama verifikasinya Bapak Ibu, sehingga untuk mencegah batal pendaftaran sehingga jangan mepet-mepet di tanggal 17 gitu Bapak Ibu. Jadi tanggal 10 itu kalau bisa sudah dapat verifikasi email lah paling tidak Bapak Ibu. Lalu ini adalah course-course yang pertama Bapak Ibu, Foundation Business, kita mulai di 30 Agustus sampai 1 September dan seterusnya. Nanti untuk Expo itu akan dilakukan di November, tapi mungkin ini ya di 8 November, tapi kemarin kita range lagi ternyata Expo itu mungkin ada di sekitar 16-17 November Bapak Ibu. Ini adalah alur mengikuti program AWMM, jadi mahasiswa mendaftarnya itu di platformnya wirausahamerdeka.id. Nah, di situ mahasiswa mendaftarkan emailnya, nanti akan dapat verifikasi email, lalu mendapatkan password, seperti kalau install aplikasi begitu Bapak Ibu. Lalu tahap keduanya baru nanti login ya, setelah dapat verifikasi email, lalu mendaftar memilih AWMM UB. Jadi yang ditawarkan di web tersebut itu banyak program dari 16 PT yang lain. Nah, kami harapkan Polinema ini adalah tetangga dekat, mungkin saudara dekat dari UB bisa memilih AWMM UB begitu ya. Lalu tahap 3 itu nanti ini adalah tahap di mana peserta diminta mengupload beberapa dokumen yang harus disiapkan antara lain rekomendasi dari Kaprodi atau pimpinan universitas. Ini kita mendapatkan kelonggaran dari Dikti untuk mendaftar ini cukup Kaprodi bisa ya bisa kita gunakan. Kalau sebelumnya Kaprodi itu hanya paraf lalu selanjutnya harus dekan gitu. Tapi ternyata banyak kesulitan gitu ya dan nggak bisa cepat kalau minta ke pimpinan itu sehingga cukup Kaprodi saja bisa Bapak Ibu. Lalu mengupload dokumen, melengkapi dan submit. Nah, nanti menunggu balasan dari IT bahwa sudah diterima begitu. Nanti kalau sudah diterima kita akan masukkan ke WA group. Berikut adalah syarat mahasiswa Bapak Ibu untuk program D2 dan D3 minimal telah menyelesaikan semester 2. Kalau transkripnya masih belum keluar untuk semester 2 nggak apa-apa Bapak Ibu, yang sementara itu aja bisa ditampilkan. Lalu minimal telah menyelesaikan semester 4 untuk program D4 dan S1 dan tidak dibatasi semester untuk program pasca sarjana, S2, S3 baik untuk perguruan tinggi akademik maupun vokasi. Jadi nggak hanya untuk S1 ya Bapak Ibu, bisa juga untuk mahasiswa S2, S3. Ini ada beberapa peserta sudah masuk juga itu mahasiswa S2 dan juga S3 ada Bapak Ibu. Sebentar. Oke, lalu alat administrasi atau dokumen yang harus disiapkan, yang pertama adalah surat rekomendasi. Nah, ini memang ini syarat awal dulu Ketua Program Studi memparaf. Yang tanda tangan adalah pimpinan universitas. Tapi ini sekarang boleh Bapak Ibu, kita dapat kelonggaran. Hanya KPS saja. Lalu surat kedua adalah pernyataan tidak sedang menempuh MBKM pada semester ganjil. Jadi tidak boleh double MBKM, ya Bapak Ibu ya. Lalu yang ketiga ada surat izin mengikuti program dari orang tua atau wali. Yang keempat adalah surat pernyataan kesanggupan mahasiswa peserta program mengikuti program hingga selesai Bapak Ibu. Karena ini komitmen ini kita harus pastikan agar mahasiswa terus tidak mutung di tengah karena kontraknya itu kan nanti per mahasiswa sehingga tanggung jawab kami itu berat kalau misalkan mahasiswanya nanti nggak selesai, nggak mengikuti sampai terakhir, kecuali memang ada hal-hal yang krusial seperti mungkin ada masalah kesehatan yang kritis gitu ya, mungkin itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang lain misalkan karena
males gitu. Nah, ini agak sulit ya. Kita harus pastikan di depan agar mereka punya komitmen ini. Lalu ada transkrip, nilai sementara, dan juga kita ada persyaratan tambahan, yaitu kayak executive summary gitu Bapak Ibu ya. Itu menceritakan bahwa peserta ini sudah punya minat untuk berwirausaha, ya, atau mungkin sudah punya bisnis atau masih mau memulai. Nah, itu bisa diceritakan di situ. Itu sudah ada kisi-kisinya. Mahasiswa nanti bisa menuliskan di dalam box-box yang sudah ada. Jadi mahasiswa insya Allah tidak akan kesulitan kalau mengisi executive summary. Sudah ada template-nya Bapak Ibu. Berikut adalah materi kami yang akan kami berikan. Ini materi umum ya Bapak Ibu, tapi di dalam ini ada sub-sub materi yang lebih rinci lagi. Ada yang pertama tadi Zillennial Entrepreneurship and Character Motivation. Nah, ini kita sudah sambungkan juga ke CPL-nya. Ada jumlah pertemuan tatap mukanya 1 kali, belajar dan penugasan 1 kali, jumlah jamnya 68 agar bisa dikonversi 2 SKS. Tapi tatap mukanya itu cuma 1 kali sebenarnya Bapak Ibu. Yang lain adalah belajar mandiri, nanti kita siapkan modulnya. Lalu ada seterusnya adalah foundation business, entrepreneurship leadership, ini juga sudah kita hitung semua secara rinci, nanti juga ada penugasan, ada post-test, pre-test, nanti semua ini akan kami laporkan kepada KPS dan juga dosen pembimbingnya. Jadi progres mereka setiap minggu, setiap course, kita akan sampaikan bagaimana profil dari mahasiswa ini dalam mengikuti program kami ini Bapak Ibu. Pokoknya kami akan berusaha sedetail mungkin agar nanti untuk capaian pembelajaran dan capaian lulusannya itu memang benar-benar tercapai. Kalau enggak, seperti apa permasalahannya itu kita akan lakukan evaluasi. Nanti kita juga ada tim evaluator. Nanti dari dosen pembimbing lapang juga bisa mengevaluasi Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh mata kuliah konversi yang ada di UB ya Bapak Ibu, yang bisa mungkin menjadi contoh untuk PT lain. Tapi saya kira mungkin Polinema sudah punya ya sistem konversi untuk universitas ya. Jadi kode mata kuliah universitas yang digunakan untuk rekognisi MPKM dari eksternal. Jadi ini kalau di UB itu ada beberapa kode mata kuliah yang ini dimiliki oleh universitas. Gitu. Jadi ini kode UBU namanya Bapak. Jadi kalau biasanya kita namanya MKDU ya Bapak Ibu, ada mata kuliah universitas itu. Nah, ini karena kita tahu bahwa MBKM ini merupakan tantangan berat untuk para KPS dalam membuat konversi gitu. Karena kadang-kadang ini kok nggak pas jumlah SKS-nya ya. Karena kalau di S1 kami itu khususnya di FEB itu kan nggak ada mata kuliah yang 1 SKS atau 2 SKS, biasanya ya 3 SKS. Jadi kita sulit dalam mengkonversinya kan. Kalau MBKM syaratnya kan 20, nggak bisa kurang, nggak bisa lebih. Jadi kalau saya guyon sama Pak Andi Arief, Pak ini program MBKM kok tapi nggak bikin merdeka KPS-nya ya, terkungkung KPS-nya. Nah, sehingga kayaknya kita perlu membuat mitigasi rekognisi konversinya Bapak Ibu nggih. Nah, ini contohnya kalau di UB seperti ini. Jadi nanti kita akan sediakan 20 sampai 24 SKS Bapak Ibu untuk bisa dikonversi di prodi asal gitu. Kenapa kami sediakan 24 tidak pas 20? Karena kita berjaga-jaga jika tidak semua course-course atau CPL ini diakui gitu Bapak Ibu. Jadi agar mahasiswa nggak rugi gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan ada yang nggak dipakai 1 gitu ya atau 2, itu masih ada 20 begitu Bapak Ibu. Nah, itu. Lalu ini adalah beberapa profil tenan yang sukses dibina oleh tim DI 2DUB yang nanti juga akan terlibat di sesi inkubasi, yaitu ada check-in. Nanti ini mungkin Pak An ini yang bisa cerita nih ya, Pak An ini yang kemarin banyak ikut membimbing teman-teman ini. Ini adalah beberapa tenan-tenan yang sangat saya kira ini menjadi unggulan kami, dan mereka omsetnya udah ada yang ratusan juta sampai miliar, dan ada juga yang sudah ekspor Bapak Ibu. Nanti mungkin bisa dilengkapi oleh Pak An nanti Bapak Ibu. Nah, ini adalah beberapa prestasi mahasiswa UB di bidang kewirausahaan. Saya kira Polinema juga punya banyak prestasi juga ya terkait kewirausahaan dan prestasi mahasiswa lainnya. Lalu ini adalah ini masih mahasiswa kami, ini adalah gedung DI 2B, ini adalah mini expo dan business matching yang kita lakukan. Jadi ini produk mahasiswa, terus nanti kita undang beberapa stakeholder dan partner-partner yang mana mereka bisa membangun kerjasama dengan mereka, misalkan sebagai resellernya atau sebagai suppliernya dan lain-lain. Nah, nanti kita akan bikin juga seperti ini, tapi mungkin lebih akbar lagi, karena kalau ini kan hanya seasonal saja saat
laporan-laporan tahunan untuk DI2B. Nah, ini adalah galeri produk kewirausahaan yang ada. Ini kemarin saat pandemi sih kita ngambil fotonya ini pas tutup ini ya. Ini adalah Student Access Center yang bisa digunakan di sudut-sudut kampus di UB yang bisa digunakan untuk para mahasiswa berdiskusi kelompok maupun nanti belajar mandiri. Tidak hanya di FEB UB, di Filkom nanti juga bisa ya Pak, kita juga manfaatkan dan di fakultas-fakultas lain. Nah, ini adalah lab kewirausahaan FEB UB. Di sini biasanya mahasiswa itu menggunakan ruang ini untuk foto produk, begitu Bapak Ibu, bisa juga membangun tim juga bisa di sini, bisa dipakai ini ruangannya. Ini adalah 2 unit bisnis yang ada di UB. Sebenarnya banyak unit bisnis yang ada di bawah badan usaha non akademik dan badan usaha akademik. Nah, kalau UB Coffee dan UB Mes ini di bawah badan usaha non akademik. Ada UB Coffee, nanti juga kita bisa belajar dari sana untuk anak-anak yang ingin membangun bisnis di bidang kuliner, bagaimana hospitality-nya, bagaimana manajemen kafenya, dan bagaimana membangun marketing di masa-masa sekarang. Lalu juga ada UB Merch, ini juga produk-produknya mahasiswa juga Bapak Ibu. Jadi ini mahasiswa ikut mendesain kaos, merchandise UB, lalu UB Merch ini yang mengelola. Tapi selain ini masih banyak lagi nanti adik-adik yang tertarik di bisnis di bidang agrotech, peternakan, itu kita akan ajak ke Agrotechnopark di daerah Cangar, itu di bawah pengelolaan Badan Usaha Akademik UB. Mungkin itu paparan dari saya Bapak Ibu, mohon maaf kalau misalkan terlalu lama. Mungkin Pak Aan bisa menambahkan Pak yang terkait tenan-tenan kita yang berhasil tadi Pak. Monggo Pak. Oh, nggih. Suara saya bisa diterima dengan baik. Jelas Pak, sampun. Ya, jadi Bapak Ibu, sekedar cerita best practice saja, nggih. Jadi terkait dengan kegiatan kami di UB. Di UB itu 1 tahunnya menyiapkan dana 2,5 M yang diberikan ke mahasiswa dan tidak dikembalikan. Artinya memang kita berikan untuk latihan kewirausahaan. Dan di tempat kami, program tersebut dinamakan BMB, Program Mahasiswa Wirausaha. Itu memang kita lepaskan seperti itu. Kemudian mahasiswa-mahasiswa yang berproses dari fakultas kuliah kewirausahaan, kemudian mendapatkan grant hibah untuk kewirausahaan, kemudian baru dia masuk ke inkubasi. Nah, model ini sudah berjalan sekitar 8-10 tahun, jadi sesuai dengan visi misi kampus. Nah, ini menjadi salah satu penilaian dari Dikti, sehingga UB diberikan amanah sebagai penyelenggara program wirausaha mahasiswa merdeka yang disebut dengan WMK. Kemudian berkaitan dengan tenan, itu memang rata-rata mahasiswa. Jadi yang dibina sejak mahasiswa, tadi sempat disampaikan yang check-in. Check-in itu ceritanya ini mahasiswa yang maunya jual apa itu awalnya, pakan ini. Kemudian bergerak ke manajemen. Jadi karena ini merupakan startup, jadi mereka memanage mitra-mitra, bagaimana mengelola keuangan, kemudian ternak. Akhirnya dari manajemen pengelolaan berkembang ke permodalan. Jadi dia memberikan modal, memanage, sampai memasarkan. Dan akhirnya Cikin ini mendapatkan di 2022
ini dari angel investor mendapatkan 2,5 juta US dollar. Kalau MyEco ini adik-adik yang tergabung di Elektro dan Philcom, mereka sudah masuk inkubasi, dan kalau tidak salah dia mendapatkan PPBT. Cikin, MyEco, Sambelio ini sudah mendapatkan PPBT 300-400 juta. Jadi setelah masuk PMB, inkubasi, baru masuk ke CPBT dan PPBT. Itu program kewirausahaan Dikti. Dan mereka sudah ditemukan dengan para investor. Kalau Sambelio ini, kalau MyEco ini kan dia memanfaatkan induk stansi. Jadi induk stansinya direduksi sehingga efisiensi Sambelio ini hampir 3M untuk omsetnya. Kemudian Lobstack dan lain-lain, bidang makanan, perikanan, pangan, dan terakhir di sini ada IT, teknik, dan kosmetik. Jadi sekedar cerita itu saja. Kemudian yang mungkin perlu disampaikan tambahan, Bu Palupi dan Pak Ardi, setiap 10 mahasiswa yang dikirimkan itu akan didampingi oleh dosen pembimbing lapang asal perguruan tinggi pengirim. Jadi Polinema misalnya mengirimkan 10 mahasiswa, jadi Polinema sebagai PT outbound, maka didampingi oleh 1 DPL, dosen pendamping lapang. Dan oleh Dikti, melalui UB diberikan insentif 1,8 juta per bulan. Jadi kalau kegiatannya ini sampai November, berarti Agustus, September, Oktober, November. Itu tugasnya apa DPL? DPL tugasnya adalah supervisi ke Virtual Learning Management System. Jadi di situ ada course material, pretest, posttest, dan ujian. Bapak Ibu juga bisa mendampingi melihat keaktifan mahasiswanya. Sehingga perkuliahan ini boleh dikatakan sebagai perkuliahan, itu juga disupervisi, baik internal supervisi dari kami, eksternal dari mitra, dan berikutnya adalah dari Dikti. Jadi Dikti juga akan melakukan supervisi. Supervisi paling bagus ya masuk ke virtual learning, karena itu tersedia berbagai skenario. Anggap di situ ada 8-10 mata kuliah, maka akan disupervisi ke kelas-kelas tersebut. Jadi begitu Bapak Ibu, jadi DPL ini berperan penting terhadap pendampingan kegiatan mahasiswa yang akan dikirimkan. Dan tadi juga sudah dijelaskan Bu Palupi, para KPS ini bersibuk ria dengan urusan IKU ya. Jadi ini semoga juga bisa mendampingi kegiatan bersibuk ria dengan IKU Bapak Ibu. Dan ini semoga juga bisa membantu. Demikian tambahan saya, Bu Palupi, Pak Ardian. Jadi mungkin beberapa link yang dari saya yang saya kirimkan ke Pak Ardian bisa di-share ke kawan-kawan dosen dan KPS. Terima kasih. Baik, Pak. Baik, terima kasih Ibu Palupi dan Pak Aan atas informasi yang disampaikan. Betul sekali apa yang disampaikan Bu Palupi tadi ya. Sebenarnya kita juga dari institusi berjibaku dengan IKU yang memang sudah ditarget sangat tinggi. Yang kemudian IKU itu juga diturunkan ke Bapak Ibu KPS. Nah, ini berita yang baik juga untuk Bapak Ibu semuanya, KPS yang hadir di sesi pada siang hari ini, karena barangkali lewat sesi ini kita bisa mencapai target IKU yang ditetapkan di tingkat institusi dan kemudian diturunkan di tingkat prodi begitu. Nah, baru saja tadi sudah didiskusikan di bidang akademik Pak Ibu Palupi dan Pak Aan. Kami juga sepakat mungkin ini kita harus sama-sama geraknya gitu, bukan hanya di tingkat institusi. Jadi kami juga akan melibatkan prodi untuk masing-masing mengirimkan mahasiswanya sehingga kita bentuk tim untuk secara keseluruhan seperti yang disampaikan Pak Aan, secara keseluruhan bisa langsung ditugaskan untuk ikut serta dalam program ini. Mohon informasinya Ibu Palupi dan Pak Aan, kira-kira berapa jumlah mahasiswa atau tim yang bisa kami ikut sertakan, atau barangkali bisa sebanyak mungkin gitu.
Saya kira sebanyak mungkin ya Pak Arif. Sebanyak mungkin bisa ya Bu Palupi ya? Iya, Nggih. Oh, baik. sepanjang mendaftar di web ya. Oh, nggih, Bisa baik. mendaftar nggih. Karena kan ini saya lihat kok udah banyak yang mulai banyak membludak begitu ya dari webnya ya. Jadi Iya, iya. pendaftar seluruh Indonesia gitu. Jadi first come first serve lah Pak. Oke, First baik, come baik. first serve lah. Nggih. Nggih, nggih. Terus apakah pendaftaran itu kan masing-masing personal ya, Bu? Atau satu tim gitu? Iya betul personal Pak. Oh, personal. Ya Mendaftarnya karena nanti personal. nggih, karena kayaknya nanti itu dari pihak Diktinya kan mungkin langsung mengkonekkan ke PP Dikti ya. Mahasiswa Oh, ini nggih, misalkan nggih. ikut ya MBKM atau seperti apa gitu. Jadi Oh, baik. akunnya dibuat sendiri-sendiri. Akunnya akan dibuat sendiri baik-baik itu. Nanti akan kami siapkan dan kami koordinasikan sehingga itu bisa bersama-sama sebelum tanggal 10. Nah, ini nih tanggalannya sebelum tanggal 10 ini yang mungkin akan kami upayakan secepat mungkin Bu Palupi. Inggih. Gini aja mahasiswanya membuat akun dulu Oke, sambil baik. menunggu surat-suratnya. Ya, tapi Oh, kalau baik. surat rekomendasi bisa kolektif, Pak. Jadi kalau surat rekomendasi Hmm. bisa sebenarnya satu prodi berapa mahasiswa itu lebih cepat mungkin ya daripada sendiri-sendiri. Oh, siap, Kalau baik. surat rekomendasinya, iya. Berarti kami pilih mahasiswa dulu di tingkat prodi gitu ya. Ya, Bahwa siapa Ibu yang prodi memilih mahasiswanya berapa, timnya berapa, baru kemudian mereka harus mendaftarkan secara mandiri gitu. Oke. Baik. Baru kemudian kita akan secara kolektif membuat surat tugas dan keperluan administrasi yang lainnya barangkali diperlukan untuk kegiatan ini. Oke, betul Pak. Kalau boleh saya menambahkan, Pak Aan tadi apa sudah disampaikan tentang DPL itu, Pak? Oh, Fasilitas. sudah. Oh iya, DPL. Sudah. DPL-nya itu per kelompok iya, ya Bu Palupi ya. Per 10 orang. Per 10 orang. Oh, baik. Jadi ini kan Baik. bisa dimanfaatkan Bapak Ibu daripada gini Bapak Ibu, kami itu dari UB kan mending dipakai teman sahabat-sahabat terdekat. Karena kami itu juga nggak bisa memanfaatkan itu semuanya kan gitu loh. Jadi kalau bisa dari Bapak Ibu kolega di Polinema, di UM, ya UM, Unisma ini bisa menggunakan itu kan lumayan ini di luar Remun loh. Betul. Di luar Remun. Dan DPL-nya sendiri juga mendapatkan apa ya honorarium untuk pembimbingan itu. Iya, selama 4 bulan. Iya, Wah, kan lumayan enak. dipakai. Iya, bisa Bu. KPS-nya, bisa dosen-dosen yang lain juga. Monggo. Nah, mungkin Bapak Ibu KPS saja langsung. Lumayan Bapak Ibu bisa beli HP. Bapak Ibu monggo, terima kasih Ibu Palupi dan Pak Aan atas informasi yang disampaikan. Kami akan langsung mengundang saja Bapak Ibu KPS barangkali ingin berdiskusi atau menyampaikan pertanyaan terkait dengan program ini. Monggo langsung dibuka saja mikrofonnya, bisa ditanyakan ke Ibu Palupi atau Pak Aan. Saya menambahkan sambil menunggu pertanyaan, nggih. Monggo Pak. Jadi beberapa hal yang mungkin bisa membantu nanti best practice-nya di tempat kami itu biasanya DPA melakukan sosialisasi ke mahasiswanya, dosen pembimbing akademik PA, dosen PA. Jadi best practice-nya begitu. Kemudian dosen PA ini kalau ada paketannya 10, dia bisa langsung menjadi DPL. Kalau nanti kurang, misalnya dia dapat 6 gitu, nanti akan ditoto sama KPS. Soalnya kan urusan DPL ini kan sensitif, Pak Ardian, siapa yang berangkat. Nah ini kan sensitif itu, jadi istilahnya kegiatannya juga nggak terlalu banyak, hanya supervisi, mengisi form gitu, tapi kan ada kaitannya sama insentif. Jadi di tempat kami itu KPS yang akan menata DPL-DPL-nya. Misalnya KPS A gitu kan mengirimkan 30, berarti kan 3 DPL. Tapi yang pasti KPS-nya jadi DPL. Pastilah, KPS itu pasti DPL. Jadi kloter pertama itu KPS, dua berikutnya adalah dosen yang ditunjuk KPS. Nah ini perlu di organisasi yang rapi. Setelah data-data masuk, maka surat itu bisa menjadi satu surat. Jadi terlampir adalah mahasiswa yang mengajukan kepada WMK. Kalau nggak salah ada surat rekomendasinya itu. Surat rekomendasinya itu terlampir nama-nama di bawah ini. Anggaplah itu 30 atau bagaimana. Kemudian
seperti tadi yang disampaikan, kita tidak ada batasan. Kalaupun nanti lebih, kita akan mengajukan tambahan anggaran. Jadi kemarin saya sudah kontak juga dengan WMK Pusat. Jika melebihi kuota, kita akan menambah anggaran. Jadi, prinsipnya di situ, Pak. Jadi yang perlu ditata itu terkait masalah DPL, supaya nanti antara KPS dan dosen yang ditunjuk pada enaknya gitu loh. Pak. KPS gak melok golek mahasiswa, sing golek dosen pembimbing akademik, sing budal KPS ya, itu kan perlu ditata lah itu. Best practice saja di tempat kami juga begitu, Pak. Monggo, Pak. Baik, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo sesi untuk diskusinya sudah kami buka. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, monggo disampaikan. Nah, tugasnya ini sudah muncul ini tugasnya. Setelah ini mungkin kita harus mencari mahasiswa, Bapak Ibu. Jadi nanti Pak Helmi mungkin, Pak Helmi sudah open mic tadi saya lihat. Ini nggak jalan. Siapa Pak? Panggil saya Pak? Iya Pak. Oh, saya ya alhamdulillah sudah keterangannya udah paham. Manut aja nanti gimana internal kita nanti bisa membahasnya. Iya, siap Pak. Matur nuwun Pak Helmi. Pak Dian, kalau boleh tahu di Polinema sekarang proses KRS-an? Sekarang sudah selesai sebenarnya Bu. Oh, udah selesai. Bulan depan ini kita akan menjelang masuk ke semester baru. Sebenarnya ini juga momen yang baik jika kita akan mengajak mahasiswa untuk ikut kegiatan ini. Gitu. Meskipun ya waktunya sangat mepet nih. Iya. 10 hari, jadi kami akan coba upayakan supaya mungkin setelah kegiatan ini akan langsung saya koordinasikan dengan Wakil Direktur Bidang Akademik untuk kami tindak lanjuti langkah-langkah selanjutnya seperti apa supaya bisa langsung Bapak Ibu KPS dan mahasiswanya bisa langsung berkoordinasi untuk membentuk timnya begitu Bu Palupi. Iya, betul. Kalau diizinkan saya mau share salah satu strategi konversi di UB. Jadi ini kitab suci konversinya UB, Pak. Ini yang perlu Pak, nggih. Ya, enggak apa-apa nanti kalau diambil juga enggak apa-apa kan. Ini sifatnya publik. Jadi kalau mahasiswa kami kemarin itu adalah magang industri dengan Gojek, Traveloka, dan Tokopedia. Nah, itu kemarin, nggih. Jadi salah satu konversinya di sini kanan kiri ini ada 20-20. Ini ada 20-20. Jadi bisa disesuaikan. Jadi misalnya ini skripsi 6 gitu kan, bisa diambilkan dari mata kuliah prodi 1 dan 2 karena di tempat kami kemarin internship 1 tahun itu bisa keluar 1 skripsi. Contohnya dia pasti ikut, kalau Gojek pasti dikasih project. Anggaplah dia membuat semacam payment gateway gitu kah? Artinya kan dia harus mendokumentasikan mulai bab 1, 2, 3, 4, 5 pasti akan keluar. Nah, seperti itu contohnya. Jadi itu. Kemudian bisa juga dihitung ada mata kuliah diseminasi MBKM. Tapi ini dengan catatan mata kuliah magang industri karena kan MBKM ada banyak tuh. Jadi ini salah satunya itu. Nah, ini adalah mata kuliah generik yang mungkin bisa dibuat oleh Polinema. Kalau tadi informasinya sedang uji publik, ini kebetulan dokumen kami tahun 2020. Kemudian kalau kewirausahaan ini, nah ini ada beberapa contoh. Nah ini, jadi ada beberapa skenario. Ada proyek kewirausahaan, soft skill, prodi-prodi, ini juga bisa disesuaikan gitu. Nah tentunya Bapak Ibu itu sudah harus punya listnya, semacam ini. Nah ini sebetulnya adalah panduan dari universitas yang nanti diadopsi di tingkat fakultas. Jadi banyak sekali. Jadi mata kuliahnya simpel seperti ini. Mata kuliah penyetaraan aktivitas MBKM kan ada lagi yang kegiatan abdi desa itu MBKM. Nah ini ada semua, ada proyek independen. Nah ini. Jadi sangat fleksibel sekali dibuatkan semacam ini. Nah ini kita sudah buat, jadi untuk di UB. Nah ini nanti kami juga ada tim konversi, artinya tadi sudah saya berikan contoh, anggap mahasiswa ini membuat startup investasi
peternakan. Contohnya begini isunya, tidak ada uang 1 juta atau 2 juta 1 tahun bisa berbunga 100.000 bersih atau 200.000 bersih. Tidak ada, Pak. Jadi tidak ada uang 2 juta kalau ditanam di bank itu bunganya 200.000 1 tahun. Nah, ini ditangkap peluang sama teman-teman startup, baik gabungan dari Fakultas IT atau peternakan. Berupa apa itu uang 2 juta? Mereka investasikan ke kambing. Nah, kambingnya itu ada master kandangnya, ada Internet of Things, ada kamera, ada GPS. Kalau dulu kalau orang investasi kambing, oh kambingnya hilang, ditabrak, ya wes sudah hilang. Kalau sekarang enggak. Ada GPS, ada video, ada Internet of Things, ketangkap semua. Jadi membuat make sure kepada investor. Nah, pada saat aplikasi startup ini dijalankan, pasti di situ ada mata kuliah pemrograman mobile, database, antarmuka, manajemen proyek, kemudian manajemen proses bisnis. Yang keenam adalah etika profesi, leadership, kemudian organisasi. Minimal di proyek tadi itu ada 8 mata kuliah yang bisa diadopsi. Nah, tentunya yang tadi diinfokan oleh Bu Palupi, contoh konversi itu tidak kaku. Karena bisa jadi produk yang dihasilkan oleh mahasiswa Polinema itu bisa diadopsi ke dalam MBKM Polinema. Kalau tadi saya berikan gambaran, itu sudah 8 mata kuliah kali 3, hampir 24 SKS, selama dia 4 bulan bekerja. Nah, itu salah satu contoh Pak Ardian. Jadi kita mendorong mahasiswa ini satu untuk kreatif idea, kemudian kreatif make prototype jadi dia ketemu investor, masuk inkubasi, jualan. Jadi ya kalau bisa kita promosikan, ngapain harus terlalu lama, kayak usia 40 tahun, ngapain dia harus pensiun umur 65 seperti kita nanti. Nah, betul. Itu semangatnya Pak Ardian. JJ Pak. Terima kasih Pak An. Bapak Ibu monggo jika ada pertanyaan, saya menangkapnya langsung hal yang praktis. Ini kalau tidak salah ada Bu Rosi ya. Bu Rosi ini apa yang dari Rosi elektro? Ada tadi Pak sepertinya. Apa dari elektro itu? Bu Rosi ada mungkin di sini ya. Sudah hadir bergabung tadi. Saya nggak tahu apakah itu Bu Rosi dulu dari elektro sama Mas Imam Fahru apakah iya ini Pak. Iya, Pak Imam ada hadir Pak. Saya nggak tahu itu Pak Imam Fahru informatika dulu apa enggak. Betul Pak. Nggih Pak An, terima kasih. Betul Pak. Oh ya udah keliru Pak. Ya wis, gimana kabarnya? Baik Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah, nggih, monggo. Saya menangkap ini Pak, informasi tentang syaratnya tadi. Jadi yang harus kami persiapkan itu kan disampaikan Bu Palupi, satu timnya 5 orang gitu ya Pak. Ya. 5 orang, sehingga nanti kalau misalkan Prodi ingin mengirimkan 1 tim, maka 5 orang itu yang harus dipenuhi. Jika ingin mengirimkan 2 tim, maka ya harus 10 mahasiswa gitu Pak, 10 mahasiswa yang harus mendaftarkan. Dan kita akan nanti koordinasikan di tingkat institusi sehingga mudah-mudahan bisa semua prodi ikut serta dalam program ini. Baik, monggo Bapak Ibu jika ada yang ingin disampaikan, ditanyakan terkait dengan program ini. Ini ikunya prodi ini sebenarnya bisa langsung tercapai semua ini. Ikunya di prodi untuk kegiatan kewirausahaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Mila monggo. Assalamualaikum Pak Aan dan Bu Palupi. Ini saya bukan KPS tapi saya apa boleh tanya? Boleh tanya banget. Injih, boleh. Pak Aan, yang Bu Rosita tadi sepertinya bukan Bu Rosi yang dulu elektro itu Pak nggih. Kalau yang ada di sini Bu Rosita Dwi sepertinya bukan jurusan elektro yang dulu adik kelas Pak Aan. Nggih Pak Aan dan Bu Palupi matur nuwun share infonya. Kelihatannya UB sudah sangat rapi menata AWMM nggih. Cuma yang tadi saya pikirkan gini, ini untuk saya sih, mengajak mahasiswa untuk mengikuti kegiatan itu sepertinya tidak selalu mudah ngaten nggih Pak. Nah, kemudian sehingga kami perlu meyakinkan mahasiswa mengenai benefit yang diperoleh oleh mahasiswa pada saat mengikuti program ini.
Karena mungkin nanti akan ada program serupa tapi dari tempat lain ngaten. Nah, itu mohon informasi dari Bu Palupi dan Pak Arif. Matur nuwun. Turun Pak Dian. Sami-sami Bu, mohon maaf saya ngantuk tadi. Monggo Bu Palupi. Nanti saya nambahkan. Oke. Baik, Bu Mila, matur nuwun. Namanya sama kayak anak saya. Jadi kayak langsung sayang gitu. Minta apa Bu? Mau minta apa Bu? Mau nyusun informasi. Bu Mila dari prodi apa Bu? Saya prodi Teknik Telkom. Oh, teknik Telkom. Jadi jurusannya Teknik Elektro. Oke, baik. Yang benefit yang pertama Bu, yang pasti anak-anak itu dengan hanya menunjukkan prototipe produk atau jasanya itu sudah bisa mendapatkan dana prototipe 5 juta. Ya Bu ya, itu yang pertama. Itu yang maksudnya yang kelihatan gitu loh Bu. Oh, ini apa biasanya kan anak-anak itu concernnya kan di fasilitas dana kan ya. Betul. Itu kalau yang dari sisi dana ya Bu. Nanti kalau yang dari sisi manajemen pengelolaannya, ini kan kami melibatkan DPL, dosen dari prodi asal atau universitas asal yang bisa kita libatkan dan kita berikan fasilitasi honor. Yang mungkin ini tidak ada untuk mitra-mitra yang lain. Tuh. Lalu yang selanjutnya sebenarnya nanti akan ada suplemen kegiatan di luar dari course-course itu, seperti kita akan berkunjung atau mungkin memberikan kegiatan ke anak-anak ini seperti outbound gitu Bu ya. Outbound, kita berkunjung ke mungkin suatu kafe hidden gem di Malang sambil kita menyambut peserta yang dari luar Malang itu. Nah, jadi ada banyak suplemen aktivitas yang bisa membangun teamwork, leadership, dan juga creativity. Itu kan anak-anak itu kan mesti butuh suasana-suasana yang seperti itu. Jadi course-nya itu tidak hanya VLMS terus di kelas itu enggak Bu. Nanti kita akan ada kegiatan di luar dengan menikmati banyak hal yang ada di Kota Malang dan sekitarnya begitu Bu. Itu mungkin yang menarik sih. Tapi sebenarnya kalau benefit yang lain di konten ya Bu, di konten. Keunggulan kami itu kita akan memberikan mata kuliah atau bukan mata kuliah tapi konten course yang multidisiplin Bapak Ibu, sehingga ini yang kami harapkan bisa mempermudah Bapak Ibu KPS untuk mengkonversi nanti di multidisiplin itu gitu Bapak Ibu. Jadi di multidisiplin itu kan ada bidang keteknikan, ada sains, ada kesehatan, ada seni gitu ya. Nah, ini mungkin yang nanti kita akan manfaatkan untuk mempermudah dalam proses konversinya. Dan karena kita ini kan sesama akademisi, berbeda dengan mitra-mitra perusahaan ya Bapak Ibu ya. Yang kita tuh paham bagaimana sih sulitnya mengkonversi itu. Sehingga kita akan bantu Bapak Ibu, nanti konversinya akan kita sesuaikan. Kalau bisa kita customkan nggak apa-apa. Yang penting nanti tetap tentang kewirausahaan. Kita akan cantolkan itu agar nanti mempermudah Bapak Ibu KPS dalam mengkonversi itu. Mungkin itu sih Bu Mila. Kami nggak berani janjikannya memang terlalu mulu-mulu juga. Tapi mungkin itu yang bisa kami lakukan. Jadi tadi kalau misalnya ada pertemuan yang offline, ngaten, kira-kira ada acara jalan-jalannya ngaten nggih? Iya betul. Ada city nggak selalu di kelas ngaten nggih? Iya betul, ada company visit. Nanti saat expo juga kita bikin ada event-event yang membuat mereka happy gitu. Karena zilenial ini kan senangnya happy dulu ya baru bisa menentukan happy dulu baru belajar Bu. Happy dulu nah. Kita akan membuat suasana-suasana yang seperti itu. Kalau di mitra-mitra dikti yang lain itu kan banyak yang full online. Kadang-kadang anak-anak jenuh ya full online tuh. Sekarang kan udah kepingin pergi-pergi sambil jalan-jalan anak-anak. Sehingga kita akan fasilitasi itu juga. Sebenarnya gini, ada juga peserta yang apakah nggak ada uang saku gitu ya. Nggak ada uang untuk penginapan yang dari luar-luar ya Bu ya. Nah karena memang dari anggaran di LPDP itu nggak membolehkan kami untuk memberikan Bapak Ibu, sehingga kami bentukkan dari pendanaan prototipe dan juga suplemen course tadi Bapak Ibu, agar mereka di level kenyamanannya itu yang kita juga ya usahakan juga begitu Bapak Ibu. Bu Palupi, saya tanya satu lagi nggih. Tadi kok ingat. Saya enggak tahu barangkali tadi saya terlewat. Kan tadi gini, memang kita mengharapkan nanti peserta mahasiswa itu bisa ngikuti sampai finish ngaten nggih. Nah, kecuali tadi misalnya ada yang nyun sewu sakit atau apa gitu baru mungkin boleh. Nah, itu apakah memang ada apa nggih?
Jadi seperti sudah dipatok gitu. Nanti yang boleh ada aturan atau ada apa gitu. Ini yang nanti yang boleh dalam tanda petik merotol itu adalah kalau kondisi seperti ini. Kalau enggak nanti ada punishment seperti ini. Nah, ngaten-ngaten menapa Ada. sampun wonten nggih? Oh, Ya, nggih nggih. ada itu nanti memang sudah default apa ya aturan dari WMK pusat Bu. Jadi nanti agar tidak banyak yang merotol, tidak ya akhirnya kan tidak maksimal ya program ini Bu. Nah, nanti ada Bu. Jadi setelah pendaftaran ditutup, lalu dinyatakan lolos, pokoknya lolos semua nanti WMK itu akan membuat seperti SK begitu Bu. Jadi untuk misalkan untuk UB siapa saja pesertanya dari mana aja, nanti masing-masing mahasiswa ini akan menuliskan surat komitmen yang sudah ada template-nya nanti Bu. Oh, nggih, berarti mengikuti dari pusat nggih, tidak ada yang tambahan khusus dari UB ngeten? Atau memang nanti itu termasuk dari kita Bu. Jadi nggih. satu aja nggih. Nggih, matur nuwun sanget. Monggo mungkin Pak Aan ada yang bisa ditambahkan Pak. Oh, dari saya niat dan semangatnya konversi aja Bu Mila. Oh, nggih. Ya biasanya yang mengganjal itu kan dari semangatnya untuk mengkonversi. Intinya mahasiswa ini kalau sudah mempunyai suatu aktivitas dan produk yang jelas, tentunya ini memberikan konversi yang bagus bagi mahasiswanya. Saya yakin baik dosen atau KPS yang merekomendasi itu dasarnya bukan wis uculo budalo, enggak begitu. Pasti ada rasional-rasional mahasiswa itu dilepaskan untuk mengikuti. Dan ini yang lebih penting, jangan sampai nanti mahasiswanya berangkat pulang nggak dikonversi, kasihan nanti ini. Itu yang terpenting. Demikian Bu Mila. Oh ya, ya mengapa kok dalam tanda petik tidak boleh protol? Karena ini menyangkut laporan keuangan ke LPDP. Jadi hitungannya adalah per kepala. Jadi itu yang akan menjadi pertanggungjawabannya terutama kepada perguruan tinggi pengirim. Kalau kita kan menyediakan fasilitas. Terima kasih, Bu Mila. Matur nuwun sangat Pak An tambahannya. Pak Ardian monggo. Terima kasih Bu Mila, Pak An, Bu Palupi. Tadi monggo Bu Eti. Ya, terima kasih Pak Ardian. Selamat siang Pak, saya dari Teknik Mesin, dari D4, TMPP, Teknik Mesin Produksi dan Perawatan. Saya mau tanya apakah ada pengalaman dari mahasiswa Teknik Mesin dari UB yang ikut program ini. Nah, wirausaha yang bagaimana, yang bentuknya bagaimana supaya misalnya Teknik Mesin tiba-tiba ternyata di sana usahanya makanan. Nah, apakah itu nyambung nanti dengan konversi nilainya, ataukah sudah ada contoh dari mahasiswa Teknik Mesin UB untuk program ini yang bagaimana mereka ikutnya? Seperti itu Pak, terima kasih. Matur nuwun Bu Eti dari D4 Teknik Mesin ya Bu. Biasanya kalau Teknik Mesin tuh bapak-bapak ya. Waduh ada Ibu cantik jadi mahasiswa. Salam kenal. Baik. Kalau yang sepengetahuan saya, sebenarnya saya FEB, tapi saya pernah terlibat dengan teknik juga, dosen teknik dalam beberapa program yang melibatkan MBKM juga. Itu mahasiswa MBKM dari teknik itu kalau masuk di konten-konten kewirausahaan, mereka tuh membuat membuat alat Bu. Iya, membuat alat. Jadi misalkan gini, ada temennya yang bisnis roasting kopi gitu ya Bu. Nah nanti anak mesin ini membuat ini Bu, pulper ya, mesin pulper kalau salah namanya waktu itu. Gitu Bu. Jadi membuatkan pulpernya, mesin pulpernya itu. Jadi saya kira mesin pulper ini kan juga pasti dipakai untuk bisnis kopi yang lain. Jadi biasanya mereka produknya itu malah lebih enak memang kalau mahasiswa itu berbasis eksak seperti ini. Karena dia jelas ya Bu produknya. Kan ini cukup prototipe saja Bu. Prototipe saja. Jadi saya kira mahasiswa dari Polinema ini kan belajar praktek semuanya. Beda dengan mahasiswa kami S1 itu banyak teorinya malah. Jadi sebenarnya lebih mudah ini untuk mahasiswa-mahasiswa dari diploma memang. Dia hanya produk. Jadi cukup membuat alat dan prototipe selama 4 bulan itu ya Bu ya, gitu ya. Iya, mereka satu tim mereka apply sendiri atau memang tim atau gimana ya Bu ya? Atau timnya beda-beda nanti dari berbagai macam kampus gitu. Nah, kalau misalkan ini
dari teknik mesin itu ada misalkan sudah beberapa orang bisa membentuk kelompok. Jadi kalau menurut saya ya berarti bisa nanti sudah berkelompok. Apply langsung ya. Iya, tetapi apply-nya tetap akunnya satu mahasiswa ya Bu, masing-masing. Cuma nanti kan setelah dinyatakan lolos dokumen lengkap itu kan langsung lolos aja Bu, karena kita first come first serve Bu. Itu nanti kita masukkan dari grup, nanti kita akan data apakah sudah punya kelompok. Nah, nanti mereka sudah kita data udah berkelompok. Ya. Gitu. Ya. Ya, Bu. Malah kalau keteknikan tuh waduh malah lebih gimana menurut saya lebih nyata ya. Daripada kayak misalkan fakultas hukum ya. Ya bisa sih bikin kantor hukum ya, cuman kan gimana ya? Ini lebih nyata. Agak repot Bu ya. Kan Iya. agak repot juga prototipe kantor hukum gitu jadi. Iya. Ya. Oh, iya. Gitu. Jadi memang lebih mudah. Ini ya Bu, saya kira magangnya itu kan seperti MBKM misalnya. Kalau kita misalnya ke PT Semen Gresik itu kan berarti kita magang ke sana kan misalnya maintenance alat mereka di sana. Bayangan saya untuk yang wirausaha ini mahasiswa saya dikirim ke UMKM mana gitu, terus ternyata UMKM-nya makanan atau gimana atau minuman itu kan gimana ya? Saya itu. Kalau membuat alat prototipe ya memang ada kan? Ini memang seperti itu gitu. Nah, jadi udah otomatis itu enak itu jelas apa ya Bu, buktinya untuk prototipe sudah siap, mereka malah enak Bu. Dan sebenarnya ini bukan dikirim ke UMKM gitu ya Bu ya? Mahasiswa dikirim ke UMKM kayak magang itu bukan seperti itu ya? Untuk wirausaha BK ini. Mahasiswa. Cuman tapi nanti kita ada membawa mahasiswa ke sebuah bisnis yang berkenaan dengan mereka. Dengan bidang mereka. Ya, nanti misalkan ada dosen kami namanya Pak Anang Lestio ya, Pak. Itu memang dosen ahli alat produksi pangan ya Pak ya. Pak Anang itu loh Pak. Nah ini, kita nanti belajar dari Pak Anang, nanti Pak Anang itu akan menjadi pemateri kita. Gimana sih kalau untuk makanan seperti ini tuh perlu alat yang seperti ini, di anak-anak teknik mesin langsung udah bisa itu Bu. Ya. Udah langsung bisa jadi itu. Jadi nanti gambarnya aja Bu, gambar model mesinnya tuh udah bisa jadi prototipe. Karena kan kalau mau bikin mesin apa gitu kan ya mahal ya Bu. Iya betul. Ya sebenarnya bisa sih Bu ya, untuk di D3 itu kan kami setiap TA itu selalu membuat alat anak-anak di D3 malah. Mantap Bu, udah Bu, ayo Bu, kirim Bu. Nah, nanti Ibu jadi DPL. Aspek komersialisasinya udah jadi tuh Bu Eti. Iya benar. Sip, ya. Bu, mantap. Jadi Bu Eti 4 kelompok. langsung ditembak. 40 Pak. 40 ya, wih. Satu angkatan langsung dibawa Bu Eti. Ya makasih Bu. Pak. Terima kasih Bu Eti. Widya Gama itu ada apa ya di prodi apa ya itu 60 mahasiswanya satu angkatan udah langsung kuliah di AWMM. Dosennya free tapi kan tidak dapat honor itu DPL. Iya baik. Oh bisa begitu Bu ya? Ya bisa. Oh oke. Baik. Ngapunten kalau ini jadinya kayak terlalu materialistis. Tapi memang kita harus fair ya Pak Aan ya. Memang ada fasilitas itu. 1,8 Pak kali 4 bulan lumayan Pak. Iya betul untuk dosen pembimbingnya ya Bu Alpi. Iya betul. Baik. Oke, Bapak Ibu monggo barangkali ada pertanyaan lain yang ingin disampaikan untuk sesi siang hari ini. Tadi sudah ada Bu Mila dan juga Bu Eti yang bertanya tentang pelaksanaan dari Akademi Wirausaha ini. Tapi saya kira ini kesempatan yang baik sekali buat kita sebagai institusi di Politeknik Negeri Malang untuk mencapai IKU kewirausahaannya dan juga tentu saja turunannya yang ada dan dibebankan kepada prodi gitu. Ini Pak, saya ini pengayaan aja Pak. Sempat ada beberapa pertanyaan. Bagaimana saya dari ilmu olahraga, bagaimana saya dari ilmu kesenian, bagaimana saya dengan bahasa. Itu sudah banyak best practice-nya. Seperti bahasa atau MIPA, mereka membuat startup seperti Zeus. Seperti Ruang Guru. Ini kan masalah kreativitas saja. Jadi bagaimana kita menumbuh kembangkan kreativitas. Tadi Ibu Eti mengatakan juga kalau anak-anak kami dikirimkan ke UMKM makanan dan minuman bagaimana? Padahal di makanan minuman itu pasti butuh mekanik. Ya, banyak mesin. Seperti Pak Anang Lastrianto itu membuat mesin frying. Ya, belum lagi nanti kalau berhubungan dengan peternakan, di situ ada mesin chopper. Ya, itu kan untuk pakan, belum lagi untuk pertanian. Pertanian itu katakanlah
selama ini kalau macul ya seperti itu kan, kita bisa membuat alat-alat pertanian yang sederhana. Jadi kebetulan kalau keuangan lah nggak usah dibahas, orang keuangan ekonomi itu pasti ada domainnya. Pasti Jadi ada, kita, iya Pak. ya kita mendekati. Terus bagaimana yang dunia kesenian? Ya Bapak Ibu, ini saya berikan contoh juga, mahasiswa saya omsetnya per bulan 40 juta. Saya tanya, pekerjaanmu sekarang apa? Saya membuat surat undangan online. Surat undangan online. Ternyata, loh kamu kok bisa begitu? Iya, saya bekerja sama dengan orang-orang seni rupa. Nah, nanti dia membuat katakanlah sekian 100 undangan, bukan hanya sekedar undangan kertas loh ya. Itu kalau diklik keluar musiknya Titanic gitu kan, keren kan? Pada saat dikirimkan WA, ada undangannya, buka keluarnya musik Titanic, musik apa, itu kan sekarang trennya seperti itu. Jadi lagu-lagu First Love. Nah, ini kan kita saat ini memang harus melatih di sisi inovasi. Jadi kalau menurut Steve Jobs, innovation or death kan begitu. Betul. Jadi pilihannya semacam itu. Semua bidang sih bisa. Bahkan kadang-kadang di tempat kami yang sensitif itu fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi sama kedokteran hewan. Seakan-akan kok manusia itu dibisniskan. Mau tidak mau kan buktinya dokter banyak punya klinik. Tidak ada punya klinik tanpa ilmu bisnis, tidak ada itu. Jadi semacam inilah. Didengar Pak Ardian, khawatir putus-putus ini. Iya, Pak. Agak-agak terputus tapi bisa ditangkap Pak. Ya, seperti Fakultas Kedokteran Hewan sekarang pada membuat grooming plus kesehatan. Di belakangnya ada bisnis pakan. Ya, kalau kita punya ternak kucing atau ternak, 2 kucing Persia gitu aja medium, 2 kalau Royal Canin harganya 200 ribuan, itu kan sudah omsetnya hampir sekian. Jadi saya pikir banyak kok. Jadi kalau Polynema ini kan urusannya teknik sama bahasa ekonomi. Jadi saya rasa masuklah domainnya. Bahasa daerah pun bisa juga, bahasa daerah. Iya Pak, betul. Kami tadi di Prodi juga sudah mengajak Pak, masa nggak ada sih startup dari bidang kita gitu. Jadi harus ikut untuk membuat startup itu. Baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu barangkali pertanyaan lagi. Jika tidak ada, maka karena batasan waktu, maka kita akan mengakhiri sesi sosialisasi Akademi Wirausaha Mahasiswa Merdeka untuk siang hari ini. Ini sepertinya nanti biasanya langsung menunggu ini Pak, menunggu dari Ibu Wakil Direktur, nanti akan langsung kita tugaskan Kaprodi, iya betul Pak, sehingga langsung nanti Bapak Ibu Kaprodi bisa langsung memilih tim mahasiswa untuk langsung didaftarkan, dan mudah-mudahan kami juga berharap bisa mengejar di tanggal 10, kita bisa mendaftarkan mahasiswa kita mendugas mahasiswa untuk mendaftarkan di sistem gitu Pak ya. Ya, sebetulnya sampai tanggal 17. Iya. Tanggal 10 itu hanya untuk supaya kalau ada revisi begitu Pak. Bisa diperbaiki begitu. Iya, sampai tanggal 17. Baik. Sepertinya aman ini Pak. Bapak Ibu sudah, nanti akan kita sampaikan materinya. Ini juga sudah direkam. Nanti akan link rekamannya juga akan kami sampaikan ke Bapak Ibu Kaprodi semuanya, sehingga bisa dilihat kembali jika ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap terkait dengan Akademi Wirausaha Mahasiswa Merdeka. Kalau saya pikirannya daripada jauh ke Jakarta, Pak, ini ada yang dekat di UB, sehingga ketika ada yang ingin ditanyakan, koordinasi atau apapun, bisa langsung mampir ke UB Cafe gitu. Kok UB Cafe sih kantornya Bu Palupi? Itu kepaan demikian gitu. Tapi bener Pak, tadi saya di UB Coffee yang waktu. Oh iya. Oh, saya juga sering di situ masalahnya Bu, kopinya. Oh iya. Iya, anjing. Banyak kolega dari UB ya? Bukan, karena kecanduan dengan itu apa cordon blue cordon, apa sih namanya? Oh gitu. Oh, malah saya belum tahu. Ini ada chicken cordon blue. Oh, chicken cordon blue. Oh ya, ini enak di situ menunya. Ada sahabat saya juga ini Pak Endro Pradipta. Ya. Pak Endro di sini. Oh iya ada.
Ayo Pak, kirim ya Pak. Nah itu Pak Endro dari Pak diminta kirim Pak. Siap. Oke, baik. Baik, karena batasan waktu Bapak Ibu, sebenarnya kita ingin memanfaatkan waktu yang lebih banyak ini karena waktunya sangat terbatas, maka kita akan mengakhiri sesi sosialisasi untuk siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Bu Mila, terima kasih sudah mampir berkenan untuk bertanya. Dan juga tentu saja terima kasih untuk narasumber kita, Bapak Aan dan juga Ibu Palupi yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi dan terutama mengundang Bapak Ibu. Ini kan kita secara khusus loh diundang, dianggap sebagai adiknya UB loh. Kita kalau nggak menghadiri undangannya kan nggak boleh sungkan gitu. Jadi Kakak pertama, kakak kedua ini ya. Iya. Kayak film-film kungfu zaman dulu jadinya Bu ya. Jadi kita akan tentu saja mengambil kesempatan baik ini, kemudian nanti kita akan undangannya untuk mengirimkan mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama berkoordinasi sehingga bisa terkoordinir dengan baik itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa terkejar waktunya dan kita bisa mengirimkan banyak mahasiswa ke program ini. Terima kasih sangat Pak Aan dan Bu Palupi sudah berkenan meluangkan waktu untuk mengisi materinya. Kami akhiri acara untuk siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua. Terima kasih. Mohon izin. Nuwun Pak Aan, Pak Palupi, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.